Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani, pendidik TKIT Nurul Islam Gamping, Yogyakarta. Saat ini, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sangat dibutuhkan apalagi untuk anak usia dini. Namun kondisi yang terjadi di TKIT Nurul Islam khususnya kelompok A kelas Salsabila masih dijumpai anak yang pasif, kurang terlibat dalam kegiatan, serta cenderung hanya mengikuti instruksi guru. Terlihat di dalam data, masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Prosentase masih 59% dan belum memenuhi indikator keaktifan anak yang diharapkan. Selain itu, hasil belajar dari 12 anak selama 5 hari juga masih belum optimal dalam pembelajaran. Masih ada beberapa indikator yang belum muncul dari beberapa anak, terlihat seperti data prosentase masih 64%, belum sesuai dengan yang diharapkan. Aktif Deep Learner Experience menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang ada di TKIT Nurul Islam. Berikut implementasi pendekatan ADLX terpadu untuk anak usia 4-5 tahun di TKIT Nurul Islam. Hari pertama, topik tanaman pepaya. Berkebun ke hutan mau melihat apa? Mau melihat bermacam-macam tanaman. Literasi lingkungan dilakukan di hari pertama untuk mencari dan menambah sumber belajar dan pengetahuan anak yang dilakukan di kebun sekitar sekolah. Literasi ini disesuaikan dengan topik dan subtopik yang diambil selama 1 pekan. Dan selama 1 pekan ini anak-anak akan belajar tentang tanaman pepaya. Aneka buah-buahan, aneka sayuran, aneka pohon-pohonan semua diciptakan untuk kita semua. Kita harus bersyukur semua. Teman-teman, tadi kita sudah jalan-jalan, sudah melihat sekitar sekolah ini. Kita juga ada di kebun dekat sekolah. Teman-teman lihat tanaman apa saja ya? Pepaya. Pisang. Jadi kita menemukan ada tanaman apa ini? Pepaya. Bagaimana kalau kegiatan kita bermainnya kita itu berhubungan dengan tanaman pepaya? Siapa yang mau? Udah tahu. Besok bikin jamu-jamuan dari pepaya mau? Terus makan buah pepaya mau? Mau. Kita topiknya adalah tentang aku anak sehat. Subtopiknya pepaya, buah dan pohon. Teman-teman, tadi kita sudah jalan-jalan kemana? Ke kebun atau ke hutan yang di dekat sekolah. Tadi teman-teman, Ustazah Suli sudah kasih lihat tadi di sana ada satu tanaman yang akan kita jadikan alat untuk belajar kita, untuk bermain kita. Apa itu? Pepaya. Nah, ini sama nggak sama yang di kebun sana tadi? Sama. Ini adalah daun pepaya. Kalau ini bunga pepaya. Kalau ini pepaya. Siapa suka makan pepaya? Jadi badan kita sehat dah? Oke. Ini daun pepayanya warnanya apa? Hijau. Bisa nggak dibikin sayur daun pepaya? Bisa. Terus bisa nggak untuk obat atau jamu? Bisa? Setelah anak-anak diajak jalan-jalan di kebun sekitar sekolah, kini saatnya eksplorasi hari pertama dilakukan. Di sini kegiatan anak-anak adalah merobek dan meremas daun pepaya yang dilakukan secara berkelompok untuk melatih kolaborasi antar siswa. Selain itu, motorik halus anak juga akan dilatih dengan meremas daun pepaya. Mereka akan menarik, merobek dan melatih kelenturan otot-otot jari dan akan menyaring hasil dari remasan daun pepaya sehingga akan terlihat warna dari air perasan daun pepaya.
Hari kedua, guru akan menerangkan kembali tentang tanaman pepaya ciptaan Allah. Kegiatan di hari kedua adalah menumbuk daun pepaya untuk melatih kerjasama, motorik, dan juga kesabaran anak-anak di TKIT Nurul Islam. Daun pepaya akan ditumbuk halus dan mereka akan meremas kembali dan menyaring sehingga didapatkan warna dari perasan daun pepaya. Batang daun pepaya juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan anak, yaitu meronce. Eksplorasi hari ketiga, anak-anak akan belajar bagaimana memotong daun pepaya menggunakan pisau plastik yang tentu saja aman untuk anak-anak. Selain itu, anak-anak juga akan belajar bagaimana memotong buah pepaya yang teksturnya sangat lembut menggunakan pisau plastik. Kegiatan ini akan melatih motorik anak, melatih kepercayaan diri, melatih kesabaran dan tanggung jawab, serta kognitif anak. Setelah itu, buah pepaya akan ditusuk menggunakan tusuk sate dan akan diicipi oleh anak menjadi sate pepaya. Eksplorasi hari keempat, selain tanaman dan buah pepaya, mereka juga akan dikenalkan buah lain. Di sini kegiatannya mereka akan menghitung buah-buahan yang sudah dipotong, kemudian mereka akan memasukkan ke dalam blender dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jus buah. Mereka sangat antusias dan senang karena bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana membuat jus buah dan mereka juga akan minum bersama-sama. Buah pepaya tidak hanya bisa dipotong saja, tetapi bisa dicampur dengan buah-buahan yang lain dan bisa dinikmati oleh anak-anak sesuai topik Aku Anak Sehat. Selain itu, mereka juga mengenal teknologi yang dipakai untuk membuat jus buah, yaitu blender. Dari cara memakainya, dari cara mengoperasikannya, dari hasilnya mereka akan terlihat dan juga mereka akan mengenal rasa dari buah-buahan yang mereka buat bersama-sama sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Di hari kelima, mereka akan mengeksplorasi tanaman pepaya. Mereka akan melihat tanaman pepaya beserta buahnya. Setelah itu, mereka akan diajak untuk menanam bibit pohon pepaya di kebun sekolah dan akan terus dirawat sehingga tanaman pepaya ini nanti bisa sampai besar dan panen bersama. Refleksi pembelajaran. Pemberian reward atau afirmasi ke anak-anak. Hasil pendekatan ADLX. Pendekatan ADLX sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa, terbukti dengan kenaikan persentase dari 59% menjadi 100%. Hasil belajar anak juga sangat baik, dibuktikan dengan kenaikan persentase dari 64% menjadi 100%. Umpan balik rekan sejawat. Saya Umi Maimunah, guru TKA TKIT Nurul Islam. Alhamdulillah, setelah menerapkan pendekatan ADLX, anak-anak semakin aktif dalam belajarnya dan pembelajaran bisa lebih berpusat kepada anak. Terima kasih.